Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah PDT, yaitu implementasi Hadoop untuk analisis penyebaran DBD berdasarkan data Twitter. Nah, presentasi ini disusun oleh yang pertama saya sendiri, Suci Hasanah Berta, NPM 18170510003. Kemudian ada teman saya, Nia Nur Atika, NPM 18170051015. Kemudian ada satu lagi teman saya yaitu Windy Desti Aryani, NPM 18170051039. Kemudian langsung saja. Yang pertama ada pengertian Hadoop. Hadoop merupakan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan pada single komputer ataupun multiple komputer dalam suatu jaringan tertentu. Hadoop memiliki MapReduce sebagai model pemrograman untuk analisis big data dan Hadoop Distributed File System atau HDFS sebagai sistem file yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Selain itu, Hadoop juga memiliki yet another research negotiator atau YARN yang berfungsi sebagai pengatur research pada seluruh aplikasi di dalam sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Ranjan pada tahun 2017 menyatakan bahwa Hadoop lebih scalable dan efisien daripada RDBMS tradisional. Selain itu, penelitian Ranjan pada tahun 2017 yang lain menyatakan bahwa Hadoop mempermudah untuk proses pengolahan data dalam waktu yang singkat. Kemudian kita langsung ke implementasinya. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan perencanaan implementasi Hadoop. Di sini dibutuhkan beberapa langkah perencanaan sebelum implementasi Hadoop dan Spark sebagai lingkungan big data dalam mengelola data Twitter untuk plotting trend dan pemetaan persebaran demam berdarah dengue ini benar-benar bisa dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita harus menginstal Hadoop dan Spark sebagai lingkungan big data penelitian pada masternode dan slave node. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan konfigurasi untuk tiap node agar dapat saling berinteraksi. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan, maka Hadoop dan Spark sudah bisa dijalankan. Pada penelitian ini, akan dilakukan beberapa perbandingan konfigurasi untuk mengetahui performa optimal Hadoop dan Spark untuk mengelola data Twitter. Kemudian, di sini ada desain. Kemudian kita harus membuat desain arsitektur sistem. Penelitian ini mengimplementasikan Hadoop pada dua laptop yang selanjutnya disebut sebagai masternode dan slave node. Arsitektur sistem yang dikembangkan pada penelitian dapat dilihat pada gambar. Nah, jadi di sini ada data Twitter, kemudian disambungkan ke get all tweet, kemudian ada Yarn, Spark, HDFS, dan sampai ke Hadoop-nya. Penjelasannya ada setelah ini. Nah, data Twitter diambil menggunakan Spark dengan memanfaatkan library getAllTweets3. Kemudian data diubah ke dalam bentuk data frame dan disimpan pada HDFS. Data yang tersimpan di HDFS dikelola kembali menggunakan Spark dan hasil visualisasi data ditampilkan menggunakan Flash. Flash digunakan untuk menampilkan data pada tampilan versi website. Di sini juga terdapat instalasi Spark yang berjalan di atas Hadoop. Hal ini bertujuan agar Spark dapat mengakses data yang terdapat pada HDFS. Selain itu, Spark juga berjalan di atas Yarn. Hal ini bertujuan agar Spark dapat menggunakan kemampuan Yarn sebagai cluster manager dalam membagi job selama proses berjalan. Selanjutnya, pengumpulan dan penyimpanan data Twitter. Alur dalam pengumpulan dan penyimpanan data Twitter pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada data media sosial Twitter, getAllTweet3, pengumpulan data Twitter, dan penyimpanan data Twitter di HDFS. Penjelasan dari gambar ini adalah data media sosial Twitter diambil menggunakan library Python getAllTweet3. Proses ini dimulai dengan memasukkan lokasi dan kata kunci yang dicari. Lokasi yang digunakan adalah Indonesia, Thailand, Ragil Saputra, implementasi Hadoop, dan Spark untuk analisis penyebaran DBD berdasarkan data Twitter IP Jores and Default Port. Nomor 2 Maret 2020. Kemudian 164 sampai 171, 167 Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kata kunci yang digunakan adalah demam berdarah, Aedes, dengue fever, fogging, densot, dan dengue rhesus. Setelah memasukkan lokasi dan kata kunci, dilanjutkan dengan proses mengaktifkan sambungan TCP.
Hal ini dilakukan agar aplikasi pengambilan tweets dapat terhubung dengan aplikasi Spark sehingga data Twitter dapat langsung disimpan di HDFS. Melalui Spark, proses pengambilan tweet menghasilkan string tweets dengan delimiter tab. String tweet ini dikirimkan ke Spark melalui sort yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah mendapatkan string tweet, proses dilanjutkan dengan mengubah string tweet menjadi data frame. Pada data frame yang dibuat, kolom yang dipilih yaitu tahun, username, teks, dan data. Setelah itu data disimpan di HDFS dalam format .csv. Dalam proses penyimpanan di HDFS, dibuat juga checkpoint. Checkpoint ini berguna untuk melakukan backup jika ada kegagalan dalam suatu proses, sehingga pengulangan proses yang gagal cukup mulai dari yang sudah dicapai hingga checkpoint, tidak perlu mengulang proses sejak awal. Kemudian slide berikutnya, pengelolaan data Twitter. Proses pengelolaan data Twitter terdiri dari proses plotting trend dari pemetaan kejadian DBD di Asia Tenggara. Proses plotting trend dan pemetaan kejadian DBD berdasarkan data Twitter dimulai dengan mengambil data Twitter dari HDFS. Selanjutnya, data ini diubah ke dalam bentuk data frame untuk diproses lebih lanjut. Data frame yang ada kemudian disamakan agar menjadi satu dan mudah untuk diolah. Pada proses ini dibuat juga alias untuk setiap kolom. Setelah data frame selesai disatukan, dilakukan perhitungan data atau count tweet berdasarkan negara, tahun, dan bulan. Setelah proses count tweet selesai, dilakukan plotting trend dan pemetaan DBD plotly sehingga menghasilkan tren dan peta persebaran DBD berdasarkan data Twitter. Kemudian ada skenario pengujian Hadoop. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi proses pengolahan data Twitter hingga menghasilkan tren dan peta data Twitter. Pengujian yang dilakukan adalah dengan mengubah konfigurasi alokasi maksimal memori scheduler pada YARN. Alokasi maksimal memori schedule berarti resource manager tidak dapat mengalokasikan memori ke kontainer melebihi alokasi maksimalnya. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan mengubah konfigurasi alokasi memori eksekutor pada Spark. Hal ini bertujuan untuk melihat waktu yang dibutuhkan Hadoop dan Spark dalam memproses data. Pengujian dilakukan sebanyak 11 kali dengan konfigurasi yang dapat dilihat pada tabel. Nah, implementasi perangkat keras. Sistem yang dibangun pada penelitian ini menggunakan dua perangkat keras sebagai master node dan slave node. Kemudian di sini ada tabel yang mana aspek teknologi itu ada merek, proses RAM, dan graphic card. Kemudian masternya Acer Nitro 5 Intel Core 16 GB NVIDIA. Kemudian ada slave-nya juga ya. Dan kedua perangkat saling terhubung pada cluster multinode pada satu jaringan internet yang sama konfigurasi perangkat dan menghasilkan tabel seperti di bawah ini. Dan ada implementasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah Hadoop versi 3.1.2 dan Spark versi 2.4.0. Instalasi Hadoop dan Spark dilakukan di atas sistem Ubuntu versi 18.04. Hasil tren dan peta persebaran DBD. Data Twitter yang berhasil dikumpulkan berjumlah 4.056.690 tweet. Tren dan peta persebaran DBD berdasarkan data Twitter dibandingkan dengan data asli yang didapatkan dari WHO. Grafik perbandingan data Twitter dengan data real di Asia Tenggara dapat dilihat pada gambar. Di sini ada grafik perbandingan data Twitter dan data real tiap negara. Nah, di gambar ini menggambarkan perubahan tren yang terjadi pada data Twitter untuk masing-masing negara di Asia Tenggara.
memiliki kecenderungan perubahan yang sama dengan data asli kejadian DBD yang diperoleh dari WHO. Meskipun jumlahnya tidak sama, keselarasan antara data Twitter dengan data kejadian DBD dari WHO juga ditunjukkan pada peta persebaran DBD berdasarkan data Twitter yang dihasilkan pada penelitian ini. Dapat dilihat bahwa negara yang memiliki kasus demam berdarah paling tinggi pada tahun 2017 adalah Malaysia dan Filipina, yang ditandai dengan warna biru yang lebih tua daripada negara lain. Hal ini sesuai dengan data WHO yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kasus terbanyak terjadi di negara Malaysia dan Filipina. Hasil pengujian infrastruktur Hadoop. Pengujian dilakukan dengan mengimplementasikan 11 jenis konfigurasi yang sudah direncanakan sebelumnya dan mengambil waktu eksekusi yang dibutuhkan dalam memproses data Twitter. Jumlah jobs yang berjalan pada tiap pengujian sejumlah 367 jobs. Scheduling mode yang digunakan pada penelitian ini yaitu FIFO, sehingga tiap jobs yang datang pertama didistribusi dan dieksekusi terlebih dahulu. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dan gambar. Nah, gambar ini menggambarkan perubahan dari penelitian yang dilakukan, waktu terlama yang dibutuhkan untuk mengelola data Twitter hingga menghasilkan tren dan peta persebaran DBD adalah 8,5 menit. Dan waktu tercepat yang dibutuhkan adalah 5,3 menit. Waktu terlama terjadi pada pengujian ke-6 dengan konfigurasi alokasi memori eksekutor 1 GB dan alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 8 GB dan 4 GB waktu. Nah, di sini ada diagram pengujian yang tercepat terjadi pada pengujian kelima, ke-10 dan ke-11. Pengujian kelima menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor 3 GB dan alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 4 GB. Pengujian ke-10 dan ke-11 masing-masing menggunakan konfigurasi alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 8 GB dan 6 GB. Pengujian ke-10 menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 2 GB. Sedangkan pengujian ke-11 menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 3 GB. Sekian presentasi dari kami tentang implementasi Hadoop untuk analisis penyebaran demam berdarah dengue berdasarkan data Twitter. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.